Oke, selamat datang di bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah rencana penyusupan yang, wah, risikonya itu bener-bener gila. Dijamin bakal bikin adrenalin kalian terpacu. Kita bakal ngeliat gimana sebuah tempat yang katanya mustahil buat ditembus, malah jadi panggung utama dari salah satu operasi paling brilian yang pernah ada. Bayangin aja, ini adalah cetak biru dari pencurian senilai 14 triliun rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar, 14 triliun. Nah, yang bikin cerita ini makin gila adalah pertanyaannya, gimana ceritanya seorang polisi yang udah bangkrut dan sering melanggar aturan malah kerja bareng sama komplotan pencuri paling elit di dunia? Ini tuh bener-bener ngebalik nalar kita soal cerita klasik polisi lawan perampok. Alih-alih saling kejar-kejaran sampai akhir, bayangin kalau penegak hukum yang udah kehilangan segalanya justru gabung sama target buruannya. Aliansi yang super kacau inilah yang jadi fondasi operasi raksasa kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Target awal pencurian di bandara. Jadi, sebelum mereka berani nyentuh target utama yang nilainya triliunan itu, kru ini harus ngebuktiin dulu nih kemampuan mereka. Dan ini bawa kita ke sebuah operasi pembuka di Belgia yang eksekusinya tuh luar biasa presisi. Coba perhatiin betapa presisinya operasi penyergapan bandara Antwerp ini. Kelompok kriminal yang dikenal dengan nama The Panthers ini nggak cuma asal dobrak masuk bawa senjata. Sama sekali nggak. Pertama, mereka menyusup pakai penyamaran rapi sebagai polisi federal keluar dari dalam sebuah kontainer. Keren banget kan? Terus kedua, mereka melumpuhkan penjaga sama sistem CCTV dan langsung ngebobol hanggar pesawat. Ketiga, mereka ngambil sebuah paket yang super rahasia dari Botswana. Dan keempat, mereka menghilang gitu aja tanpa jejak, bahkan sebelum pihak keamanan sadar apa yang barusan terjadi. Lanjut ke bagian 2, di mana Nick akhirnya bergabung dengan The Panthers. Setelah sukses besar di Belgia tadi, fokus kita sekarang pindah jauh ke Los Angeles. Disinilah kita ketemu sama seorang detektif yang lagi bener-bener putus asa, udah bangkrut, dan akhirnya nekat ngelewatin batas hukum. Coba deh kalian lihat benturan gila antara dua dunia yang beda banget ini. Di satu sisi ada Nick O'Brien. Dia ini detektif LA yang metodenya kasar, lagi proses cerai, bangkrut, dan kelihatan udah muak banget jadi pemburu penjahat. Nah, di sisi lain ada Donnie Wilson. Dia ini otak perencana yang super teliti, jenius teknologi, dan dalang utama dari The Panthers. Nick yang agresif ini entah gimana berhasil ngelacak si Donnie. Pertemuan dua kutub yang berlawanan inilah yang akhirnya memicu semua kekacauan selanjutnya. 14 triliun rupiah. Kalau dirupiahin, itu kira-kira ya 850 juta dolar. Angka yang fantastis banget kan? Nah, angka raksasa ini adalah hadiah utama yang mereka kejar. Sebuah berlian merah raksasa seberat 3.274 karat dengan kualitas yang benar-benar sempurna. Saat ini harta karun itu lagi dikunci rapat-rapat di Prancis. Pastinya buat nyuri barang yang nilainya segila itu, kalian butuh kru yang nggak main-main. Giovanna ngebentuk tim spesialis impian ini. Ada Doni yang mikirin strateginya, Marco yang ngurusin logistik dan kendaraan, Draga si ahli ngebobol berangkas jenis apapun, dan Slavko di bagian pengawasan. Semuanya udah terencana super rapi. Ya, sampai Giovanna harus pusing ngadepin masalah baru. Nick si polisi LA tadi, tiba-tiba muncul dan minta jatah. Aku suka banget sama kata-kata Nick ini. Aku bisa ngehancurin seluruh operasi ini kapanpun aku mau. Atau aku bisa gabung sama kalian. Wah, ini tuh nunjukin dengan jelas gimana Nick benar-benar maksa masuk ke dalam geng. Dia mau jokin Donnie, ngeluarin semua rasa muaknya sama kerjaan polisinya, dan ngancem bakal ngancurin operasi mereka detik itu juga. Ini jelas bikin suasana jadi super tegang. Bayangin aja, sekelompok perampok elit sekarang terpaksa kerja bareng polisi yang bisa aja masukin mereka ke penjara kapanpun dia mau. Sekarang di bagian ketiga, kita bedah rencana pembobolan markas WDC. Mengingat timnya udah kebentuk dan mereka udah deal, yuk kita intip benteng pertahanan yang katanya mustahil ditembus ini. World Diamond Center, atau biasa disingkat WDC. Poin pentingnya di sini, ini tuh bukan sekedar bank biasa teman-teman. WDC itu pusat pertukaran berlian global yang nilainya miliaran dolar, dilengkapi sistem keamanan mutakhir yang katanya nggak punya titik buta sama sekali. Yah, setidaknya itu yang mereka percaya. Mari kita lihat gimana si jenius Donnie ngerancang trik buat ngancurin klaim mustahil ini. Jujur aja, rencana infiltrasi ini tuh murni sebuah mahakarya. Gini caranya. Pertama, karena WDC nggak punya titik buta alami, Donnie nyiptain sendiri titik butanya. Dari 127 kamera yang selalu muter tiap 10 detik, selalu ada momen celah di mana 117 titik nggak kepantau langsung.
Karena WDC nggak boleh nyimpen rekaman, semua cuma dipantau real time. Kedua, mereka pakai semprotan inovatif hasil racikan Draga buat ngecoh kamera thermal. Dan ketiga, ini yang paling krusial, mereka masukin Nick sebagai kepala keamanan. Gila kan? Mereka dapat akses orang dalam langsung di ruang kendali utama. Oke, masuk ke bagian 4. Eksekusi misi pencuriannya. Bikin rencana di atas kertas itu gampang. Tapi pas eksekusi beneran dimulai, nah disitulah ketegangannya benar-benar meledak. Malam pencuriannya tuh berasa kayak bom waktu. Detak jantung pasti deg-degan banget. Mereka nyusup ke atap pakai pemindai wajah palsu. Terus mereka gerak presisi banget di lorong. Manfaatin jeda 10 detik rotasi kamera tadi, plus pakai cermin khusus buat ngeco pantauan. Sementara itu, penjaga utamanya malah asyik nonton pertandingan bola. Berangkas akhirnya sukses dibobol dan berlian merah berhasil diamanin. Semuanya jalan nyaris sempurna. Sampai akhirnya Nick nggak sengaja jatuhin alat pemanjatnya. Bunyi berisik dari kesalahan sepele ini langsung memicu kepanikan dan terpaksa bikin mereka lari mencar-mencar. Dan kepanikan tadi langsung berubah jadi kekacauan brutal di luar. Marco dan Fuchs ternyata diam-diam berkhianat. Mereka sekongkol sama geng saingan, si geng Tiger, buat ngerampas hasil curian teman-temannya sendiri. Waktu tim Panthers lagi terpojok di tengah baku tembak yang gila-gilaan, tiba-tiba ada pihak luar yang ikut campur. Pasukan mafia dari Sardinia pimpinan Octopus datang entah dari mana dan nyelamatin Donnie sama Nick. Tapi sayangnya, nggak ada yang gratis di dunia mafia. Sebagai gantinya, Donnie terpaksa nyerahin berlian merah itu ke Octopus. Yang kocaknya nih, ternyata Octopus adalah pemilik asli berlian yang dicuri di bandara pada awal cerita kita. Nah, kita sampai di bagian 5, babak akhir soal pengkhianatan dan kejutan yang gak bakal kalian sangka. Walaupun berliannya balik lagi ke tangan mafia, tim Panthers tetap dapat untung gede dari bayaran di muka. Dan pas kalian pikir kru ini udah aman dan bisa santai pesta-pesta di Italia, ceritanya ngasih kita twist yang paling gila. Lagi asyik-asyiknya merayakan kesuksesan, tiba-tiba, wing, wing, sirena polisi bunyi. Tempat persembunyian mereka digerebek dan semua anggota Panthers ditangkap. Tapi anehnya, Nick malah dibebasin gitu aja sama kapten polisi setempat. Terungkaplah kalau selama ini Nick yang ngebocorin informasi dan ngejual teman-temannya sendiri ke polisi. Ini langsung bikin kita mikir, jangan-jangan selama ini Nick emang cuma manfaatin mereka demi ngembaliin nama baiknya sebagai penegak hukum? Tapi tunggu dulu, yang benar-benar bikin merinding itu adalah sisi ganda si Nick ini. Di satu sisi, ya dia kelihatan ngirim teman-teman barunya ke penjara. Tapi di saat yang sama, waktu Donnie lagi dipindahin pakai konvoi mobil tahanan, dar, ada penyergapan bersenjata. Donnie dibebasin dan langsung diterbangin pakai helikopter. Coba tebak, siapa yang nyergap? Pasukannya Octopus. Dan ternyata, Nick lah dalang rahasia yang ngatur semua pelarian ini bareng bos mafia itu. Lalu, sebuah pesan SMS singkat ngungkapin segalanya. SMS dari Nick ke Donnie yang cuma bilang, terima kasih. Waktu Donnie dibawa ke hadapan Octopus, alih-alih dibunuh, si bos mafia malah takjub banget sama keahlian Donnie dan langsung mau ngerekrut dia secara eksklusif. Gila kan? Ternyata Nick dan Donnie udah ngerencanain akhir cerita ini bareng-bareng sejak awal. Pengkhianatan Nick ke polisi itu cuma akal-akalan supaya Donnie bisa ditangkap dan terus diselamatkan sama mafia. Strategi ini mastiin Donnie dapat posisi elit yang super aman di bawah perlindungannya Octopus. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu teka-teki terakhir. Sepanjang operasi ini, yang namanya batas antara penegak hukum dan penjahat bener-bener udah hancur lebur. Nick, si polisi, bertingkah nyaris kayak perampok sejati. Sementara Donnie, si perampok, santai aja manfaatin institusi kepolisian buat mulusin karirnya naik kasta di dunia mafia. Ini tuh bener-bener manipulasi tingkat dewa. Jadi, setelah kita bedah semua kerumitan dan taktik berlapis ini, pertanyaannya buat kalian, siapa coba dalang sebenarnya di balik semua konspirasi ini? Coba deh kalian renungin, karena kadang-kadang kebenaran itu nggak pernah sesederhana kelihatannya.